Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwa ada seorang warga negara Brasil, Juliana Marins, mengalami musibah di Gunung Rinjani. Dan kemarin juga kita mendengar berita ada seorang turis dari Malaysia mengalami musibah yang sama, namun beruntung dapat diselamatkan. Naik gunung atau mendaki gunung itu merupakan hal yang menyenangkan. Apabila seorang pendaki sampai di puncak gunung, itu rasa puas, dan kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Apa manfaat naik gunung? Yang pertama, itu menjadikan fisik dan mental kita menjadi kuat. Berdasarkan pengalaman saya, dampak dari naik gunung tadi, apabila saya mempunyai masalah, maka saya menjadi kuat dan saya memiliki struggle yang tinggi. Manfaat yang kedua, kita dapat menghirup udara yang segar dan dapat menikmati keindahan alam. Yang ketiga, kita mencintai alam dan lingkungan, sehingga kita juga akan ikut melestarikan alam. Namun, naik gunung harus waspada dan hati-hati. Saya akan memberikan tips aman untuk naik gunung, khususnya untuk para pemula. Ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Juliana Marins. Yang kedua, saya apresiasi kepada tim SAR, khususnya kepada Agam Rinjani dan kawan-kawan yang langsung mengevakuasi jenazah tersebut. Itu merupakan pekerjaan yang luar biasa. Yang ketiga, kita semua sebaiknya melakukan evaluasi agar para pendaki lebih terjamin keselamatannya. Terutama memberikan tanda-tanda pada jalan yang sempit dengan kanan kiri jurang, jalan yang curam, dan yang mudah longsor. Untuk persimpangan jalan, pengelola sebaiknya juga harus memberikan tanda agar para pendaki tidak tersesat. Terutama untuk para pendaki pemula. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan agar kita bisa naik gunung dengan aman. Yang pertama, fisik. Untuk naik gunung diperlukan kekuatan kaki dan nafas. Itu dapat dilakukan dengan jogging atau latihan lainnya yang dapat memperkuat otot kaki dan nafas. Namun latihan itu juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik. Jangan dipaksakan kalau sakit ataupun cedera. Yang kedua, kita juga harus memahami kondisi dan karakteristik gunung yang hendak kita daki. Setiap gunung memiliki kondisi alam yang berbeda, mulai dari ketinggian, cuaca, medan, hingga estimasi waktu pendakian. Persiapan yang tepat berdasarkan pemahaman ini akan sangat membantu dalam menyusun strategi perjalanan. Untuk pemula, sebaiknya mendaki gunung yang relatif lebih mudah dahulu sebelum mendaki gunung yang memiliki kesulitan lebih tinggi, seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, dan lainnya. Setelah memahami kondisi dan karakteristik gunung yang akan kita daki, kita menentukan peralatan atau perlengkapan apa saja yang harus kita bawa. Makanan dan minuman. Untuk pendakian yang tidak menginap, maka cukup membawa makanan seperti biskuit, kurma, coklat, dan pastinya air mineral. Apabila harus menginap, maka selain makanan ringan ini juga harus membawa makanan yang lebih banyak lagi, misalnya mie instan dan lauk-lauk kering, dan pastinya membawa air mineral yang lebih banyak. Selain makanan, perlengkapan wajib yang harus dibawa itu seperti jaket dan celana yang anti air dan anti angin. Dianjurkan pakai pakaian yang kontras dengan kondisi medan. Misalnya, bila medan tumbuhan warna hijau, sebaiknya menggunakan warna yang bukan hijau, agar mudah terlihat oleh teman. Senter atau headlamp, alat komunikasi dan navigasi, trekking pole bila diperlukan, dan bila menginap, perlu membawa sleeping bag, tenda, maupun kompor portable. Jangan lupa P3K dan obat pribadi. Perlengkapan sepatu juga harus sesuai dengan medan yang ringan tetapi tidak licin. Semua perlengkapan sebaiknya dikemas dengan seefisien dan seringan mungkin. Prioritaskan perlengkapan yang untuk mendukung keselamatan. Setelah semua perlengkapan terpenuhi,
Sekarang bagaimana cara kita mendaki dengan aman dan benar? Mendaki gunung bukan sekedar kita berjalan ke atas, tetapi ada teknik agar kita tidak mudah lelah dan kita terhindar dari cedera. Berjalanlah dengan kecepatan yang stabil, atur pernafasan, fokus melihat jalan di depan, istirahat biasanya di pos-pos yang telah disiapkan, dan yang paling penting, hematlah dalam makanan, terutama hemat air minum, dan gunakan trekking pole bila diperlukan. Nah, sekarang bagaimana kalau turun gunung? Pada umumnya, kalau kita turun gunung, itu orang kurang waspada, kurang hati-hati. Nah, disinilah letak bahayanya. Kenapa? Karena kita mulai lelah, yang kedua persediaan menipis, dan karena turun gunung itu, sering kita kurang konsentrasi. Jadi bisa jatuh, terpleset, terperosok, ataupun bahkan salah jalan. Hindari turun gunung pada waktu kondisi gelap, pada malam hari, atau sedang berkabut tebal. Nah, inilah tadi, kalau kita turun gunung harus lebih hati-hati dan waspada. Agar tidak terpleset, terperosok, maka ada teknik cara berjalan seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita berjalan di tempat yang licin, apalagi menurun? Posisikan pada waktu berjalan, tekuklah kaki sehingga lutut ke sepatu ini 90 derajat. Kalau kita berjalan normal, maka kita akan terpleset. Dengan kita menekuk kaki kita pada waktu berjalan, maka tumpuan kaki ini akan menjadi kuat dan kita terhindar daripada terpleset ataupun tergelincir. Bagi pendaki pemula, wajib menggunakan guide yang berpengalaman. Kalau perlu, juga menggunakan porter bila bawaan terlalu berat. Dan hal yang paling penting, yaitu perhatikan musim. Apabila naik gunung, itu sebaiknya pada musim kemarau. Karena kalau pada waktu penghujan, sering jalanan menjadi licin dan sering terjadi badai. Aktivitas mendaki gunung menuntut kita untuk fokus, kerjasama, menghormati pendaki dan alam. Hal-hal yang harus dihindari sebagai berikut. Banyak bicara atau bercanda, mengeluarkan suara keras, kurang fokus dan kurang konsentrasi, mencoret-coret batu, membuang sampah sembarangan, mencabut tanaman atau bunga, serta meninggalkan jalur atau rute resmi. Nah, itulah tadi tips berdasarkan pengalaman saya naik gunung. Apabila Sobat SB mempunyai pengalaman dan pendapat lain, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia berbagi cerita, sukses bahagia bersama keluarga, sukses bahagia di sini tempatnya.